Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Gloria. Muliakan Tuhan. Sorak-sorai buat Dia, haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mari bersorak-sorai buat Dia. Haleluya. 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 Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita tahu kita merayakan momen Natal. Dan hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia telah lahir untuk kita. Dia memberikan hidupnya untuk setiap kita. Agar kita boleh diselamatkan dan menerima hidup kekal. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Kita tahu Allah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kita bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kudus. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembali kepada Engkau. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan.
terpujilah nama Tuhan. Mari kita katakan Allah yang suci. Allah yang suci. Dia Allah yang suci. Maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Engkau kudus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau ajaib. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jesus, Engkau baik. Haleluya. Tiada masih. Haleluya. Tiada masih. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah
Puji Tuhan, Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada. Mari kita serukan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Hari yang luar biasa, amin. Puji Tuhan, yes. Yes, amin Tuhan. Kau Allah yang hebat. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Oh, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dasar dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Amin. Dia Raja terhebat. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Oh, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, pendapat dan kuat, Kau terhebat. Yes Tuhan, ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Katakan oh yes, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Dia Raja kita yang terhebat. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah momen yang indah Saudara. Momen Natal adalah momen yang terbaik buat setiap kita. Karena kita tahu melalui momen Natal ini kita tahu bahwa Yesus datang. Dia dilahirkan untuk setiap kita. Agar kita boleh memperoleh keselamatan. Keselamatan yang diberikan cuma-cuma kepada setiap kita. Agar kita boleh selamat. Dan melalui momen Natal ini pun gereja kita GBI-BSB telah melakukan aksi berbagi kasih. Dan kita tahu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang ada di sekitar kita, kita rindu untuk melayani, membantu mereka. Mereka yang membutuhkan kita bantu. Dan kita tahu
melalui apa yang kita lakukan, melalui aksi berbagi kasih, kita sedang melaksanakan kasih-Nya Tuhan kepada mereka semua untuk dunia. Mari kita akan sama-sama saksikan video berikut ini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Buat semua jemaat, biarlah apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar boleh menjadi berkat buat banyak orang ya. Sekali lagi, apa yang kita tabur, kita percaya Tuhan pasti ya berkenan dengan apa yang kita lakukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari? Shalom, nama saya Ibu Resta. Di sini saya ingin memberikan sedikit kesaksian bagaimana perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Hampir 3 tahun yang lalu, saya punya 3 anak. Yang nomor 1 adalah penyandang autism yang dimana mempunyai kebutuhan khusus yang harus kita perhatikan, dan juga 2 anak yang normal dan pasti butuh perhatian. Di saat ini sebenarnya sebagai single parent, kalau dibilang susah ya susah, karena pandemi ini benar-benar kalau kita benar-benar mengalami kesusahan ekonomi, iya, karena apa yang biasanya kita dapat itu pasti berkurang penghasilannya, apalagi di masa pandemi anak-anak sekolah dari rumah. Dan pembagian waktu yang luar biasa, di mana saya harus sendirian membagi waktu belajar mereka. Itu benar-benar saya merasakan kapan selesainya pandemi ini ya. Sampai saya itu kadang, Tuhan, saya mau sampai kapan?
Tuhan, apa saya kuat? Tuhan, apa saya bisa bertahan? Itu kadang dan sering kali terlintas di saat saya harus membagi waktu antara anak-anak dan juga bekerja. Sampai hari ini saya masih bisa makan, karena saya nggak tahu besok mau makan apa. Itu kadang saya nggak pernah berpikir. Nyatanya Tuhan pelihara. Kekuatan yang saya rasakan saat ini hanya ketika melihat anak-anak dan dimana mereka masih membutuhkan saya. Untuk saudara-saudaraku semua, pandemi ini memang membuat kita susah. Tapi janganlah kita bertambah susah karena kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Dan semuanya itu hanya bisa membuat kita bersyukur tiap hari adalah kekuatan. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyaksikan video kita berbagi kasih. Kita bersyukur kalau di masa pandemi saat ini kita masih bisa dikasih Tuhan kesempatan untuk kita bisa berbagi kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau lebih lagi memuji Tuhan. Karena kita tahu Dia Tuhan yang sudah turun ke dunia bagi setiap kita semuanya. Dan marilah kita memberikan pujian kita, penyembahan kita untuk menyambut kehadirannya dengan pujian yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia.
Mari bersyukur kepada Tuhan. Bawa penyembahan kita di hadapan Allah. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Di hari Natal ini, saya percaya penyembahan kita itu adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Oh, ya Tuhan, Bapa. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Engkau Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kalau hari ini kami boleh merayakan Natal di tahun 2020, kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Karena kami tahu tidaklah mudah melewati tahun-tahun ini. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh merayakan kelahiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang lain yang dapat kami berikan selain kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami. Karena kami percaya ketika Engkau berfirman, kekuatan yang datang daripada Tuhan, sukacita di tengah-tengah malam Natal ini, boleh-boleh sungguh-sungguh kami boleh rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, shalom seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita hari ini kita memasuki Natal di tahun 2020. Saya tahu tidaklah mudah gitu ya. Kalau kita bisa melewati tahun 2020 dan kita masuk di Natal tahun 2020. Saya percaya itu semua karena kasih anugerahnya yang luar biasa. Dan tidak lupa kami atas nama Gereja Bethel Indonesia GBI-BSB Semarang mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua gitu ya. Buat Bapak Ibu yang mungkin oleh karena sebuah keadaan Bapak Ibu tidak bisa merayakan bersama-sama di gedung. Tetapi saya percaya sukacita Natal itu tetap ada di dalam hati kita semua. Amin. Baik. Tema tahun ini gitu ya. Tema tahun ini gereja kita mengambil tema Thanksgiving gitu ya. Mengucap syukur. Kenapa saudara ya? Karena kita tahu tidak ada kata lain yang kita bisa berikan kepada Tuhan selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena kita percaya kalau tahun ini kita bisa melewati tahun yang luar biasa, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya tahu Yesus sudah hadir di tengah-tengah dunia ini dan Dia siap untuk memberkati kita. Dia siap untuk menyertai kita di tengah-tengah keadaan apapun. Baik, coba kita ngelihat ya, satu ayat yang sangat populer di dalam Alkitab yaitu dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 17, Saudara ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Semua kita yang merayakan Natal di tahun 2020 ini, saya percaya kasihnya Tuhan gitu ya. Pernyataan kasih Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada siapa? Kepada para gembala yang tinggal di padang. Ketika mereka menjaga kawanan kambing dombanya. Dan apa yang terjadi?
dikatakan di dalam Alkitab, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Apa yang terjadi? Mereka pertamanya, awalnya mereka mengalami sebuah ketakutan. Tapi lihat, malaikat itu berkata kepada mereka semua. Dan saya percaya, ini juga yang Tuhan sampaikan buat kita. Di hari Natal ini, dia katakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena apa? Karena Natal itu berbicara mengenai juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah hadir dan membawa hal yang luar biasa kepada setiap kita. Ketika saya membaca ayat ini, saudara ya, ada dua hal penting yang saya dapatkan. Yang pertama dikatakan oleh malaikat itu yaitu jangan takut. Yang kedua, berita tentang Natal adalah berita tentang kesukaan besar. Kesukaan besar itu artinya sukacita yang luar biasa. Jadi dengar, apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, dua hal ini harus ada dalam kehidupan kita ketika kita merayakan Natal di tahun 2020 ini. Yang pertama adalah jangan takut. Yang kedua, berbicara mengenai kelahiran Kristus. Itu berbicara mengenai berita sukacita. Bukan berita yang mengecewakan, tidak saudara. Tetapi berita tentang Natal, berita tentang kelahiran Kristus adalah berita sukacita. Dan ini yang disampaikan kepada kita di tahun 2020 ini. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Tuhan berkata, jangan takut, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Nah, coba kita ngelihat. Kenapa? Yang Tuhan lakukan adalah dia membebaskan kita dari ketakutan gitu ya. Karena saya mau berkata, ketakutan adalah rasa takut menghadapi suatu objek yang benar-benar ada di hadapan kita. Lihat, para gembala itu ketika mereka melihat malaikat yang tiba-tiba muncul di depan mereka, apa yang terjadi? Yang pertama yang muncul, respon mereka adalah mereka mengalami sebuah ketakutan. Dan saya mau berkata, bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Ketika sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi saudara? Biasanya yang muncul dalam hidup kita adalah rasa takut. Saudara. Jadi rasa takut itu adalah respon. Karena apa? Karena sesuatu fakta yang ada di depan kita. Dan itu mungkin yang sedang terjadi. Yang banyak orang sedang alami hari-hari ini. Yaitu apa? Adanya sebuah intimidasi ketakutan. Tapi saya mau berkata kepada setiap Anda. Ketika Anda ada dalam sebuah respon yang benar. Itu akan membuat kita bisa menang atas ketakutan. Yang kedua, ketakutan bisa dialami oleh siapa saja. Jadi lihat, ketakutan itu adalah sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja. Saya membaca sebuah tulisan gitu ya. Dari seorang rekan saya gitu ya. Dia menuliskan sesuatu yang sangat baik. Dia katakan begini saudara. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Peristiwa tentang COVID-19 ini. Itu sebenarnya mengajar kita untuk apa? Untuk kita tidak bergantung kepada kekuatan kita. Karena dia katakan ada begitu banyak peristiwa yang tiba-tiba bisa terjadi. Yaitu apa? Orang tiba-tiba yang tadinya begitu kaya tiba-tiba bisa menjadi orang yang kekurangan saudara. Ada orang yang begitu kuat tiba-tiba mengalami hal yang sangat mengejutkan dalam hidupnya. Artinya apa? Ketakutan itu bisa dialami oleh siapa saja. Yang ketiga, ketakutan itu normal, tetapi tinggal dalam ketakutan itu tidak normal. Dan itu yang terjadi dengan para gembala. Respon mereka pada awalnya mereka takut, tapi lihat ketika mereka melihat ada berita sukacita, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam janji mereka. Apa yang terjadi saudara? Ketakutan mereka beralih menjadi sebuah pengharapan. Dan saya berdoa, biarlah di Natal tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan menyediakan hal yang luar biasa bagi kita. Dan nanti kita akan sama-sama. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Coba kita ngelihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Apa yang dikatakan? Dalam ayat ini dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dengar semua kita yang merayakan Natal di tahun 2020 ini. Ingatlah, bicara tentang Natal itu bicara tentang kasihnya Tuhan. Dia rela datang dari tempatnya yang maha tinggi. Dia menjadi manusia. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi. Tujuannya apa? Karena dia ingin supaya kita ini boleh mengalami kasih dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Dan saya mau berkata, biarlah Natal tahun ini kita semua terus mengalami kasihnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kasihnya Tuhan itu yang benar-benar kuat dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan masuk, apa sih alasan bersyukur, saudara? Berapa banyak saudara bersyukur kalau kita masih bisa merayakan Natal tahun 2020 ini? Boleh angkat tangan saudara, amin. Nah, alasan kita bersyukur, kenapa kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah hari-hari yang kita lewati. Dan kita bisa merayakan Natal. Apa yang harus kita syukuri saudara ya? Yang pertama, kenapa kita bersyukur? Karena hadirnya Allah Immanuel. Katakan sama-sama dengan saya, Allah Immanuel. 2, 3. Allah Immanuel. Alasan pertama, alasan yang paling kuat kenapa kita bersyukur bukan karena uang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Tidak saudara, tidak. Karena kita bersyukur, Natal itu berbicara mengenai hadirnya Allah Immanuel. Gitu ya. Matius 1 ayat 22 sampai 23 saudara ya. Dikatakan dalam ayat ini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Jadi lihat, ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menyertai kita. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan menyertai saya. 2, 3. Tuhan menyertai saya. Jadi Natal itu berbicara mengenai Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi ingat, ketika kita bisa melewati hari-hari dalam hidup kita, ingatlah karena Yesus yang lahir itu, Yesus yang datang itu, dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apa sih arti Allah Immanuel gitu ya? Artinya Allah Immanuel itu apa saudara ya? Yang pertama, Allah Immanuel itu berarti Tuhan Allah sangat dekat dengan kita saudara. Jadi kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu ada pribadi yang sangat dekat dengan kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus saudara. Kelahirannya di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Supaya kita punya pribadi yang sangat dekat dengan kita. Bahkan saya mau berkata, lebih dekat daripada siapapun. Karena saya mau berkata, dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur, kita punya Tuhan. Yesus yang lahir itu, dia dekat dengan kita. Yang kedua, apa sih arti Allah Immanuel? Artinya Allah Immanuel itu adalah Allah yang mengerti kesulitan dan kelemahan kita. Kenapa kita bersyukur? Yesus hadir. Kenapa saudara? Karena ada orang yang mengerti, ada pribadi yang mengerti kesulitan dan kelemahan kita. Tadi kita ngelihat tayangan orang-orang yang ya di tengah-tengah masa pandemi ini gitu ya. Dia harus berjuang karena ditinggalkan oleh suaminya. Dia harus berjuang sendiri saudara. Untuk membesarkan ketiga anaknya. Tapi satu hal yang kita bisa lihat. Dia tetap percaya ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang ngerti kesulitan dan kelemahan yang dia harus tanggung saudara. Dengar hari ini, kita bersyukur, kita tidak sendiri saudara. Menghadapi kesulitan, percayalah ada Yesus yang lahir,
yang mengerti kesulitanmu, yang memahami kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, saudara. Saya tahu, ya, tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun yang dipenuhi dengan segala kesulitan. Ketika kita mulai berbagi kasih, saudara, saya melihat ada orang-orang yang sangat bersyukur. Karena apa? Karena mereka boleh melihat ada kasih yang bisa tersalur kepada mereka. Jadi hari ini bersyukurlah. Karena Allah Immanuel itu sudah hadir, saudara. Yang ketiga, apa sih arti Allah Immanuel? Artinya Allah Immanuel adalah Allah yang nyata telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Agar semua orang mengenal dia. Kenapa dia harus hadir? Kenapa Allah Immanuel itu harus hadir? Kenapa, saudara? Karena kita mengenal pribadinya, tahu pribadinya. Jadi saya mau berkata, bersyukurlah. Kita bisa mengenal orang yang mengasihi kita. Orang yang mencintai kita. Bukan lagi karena kata orang. Tidak, saudara. Tetapi saya mau berkata, Allah Immanuel, Yesus yang lahir itu. Dia sudah menyatakan pribadinya. Itulah alasan kita bersyukur, saudara. Ada sebuah tulisan yang sangat bagus. Dia katakan begini. Yesus datang untuk meredakan gelombang pergumulan kita. Dia memberi ke kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Dia datang untuk memberi kita damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Kenapa kita bersyukur? Karena ada Kristus yang ada dalam hidup kita. Yang bisa membuat hati kita tenang, saudara. Menghadapi situasi yang sulit, menghadapi ketakutan, menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi saya mau berkata, ketika Allah Immanuel, sumber damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita. Dia akan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala apa. Berapa banyak saudara bersyukur Yesus hadir dalam hidup saudara. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu kesulitan kita. Dia mengerti apa yang kita hadapi. Dan saya mau berkata, itu alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, alasan kita bersyukur, landasan yang kedua buat kita bersyukur adalah hadirnya juru selamat, saudara. Hadirnya juru selamat. Coba kita ngelihat Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lihat dikatakan begini. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dikatakan dalam bagian ini, telah lahir bagi kita juru selamat, saudara. Jadi dengar, kita bukan sedang merayakan kelahiran seorang nabi saja, saudara. Tapi kita sedang bersyukur karena Yesus hadir bukan sebagai seorang tokoh, seorang nabi, tidak, saudara. Tapi dia hadir sebagai pribadi apa? Juru selamat, gitu ya. Nanti kita akan kita akan melihat kenapa dia hadir sebagai juru selamat. Dia tidak menyatakan dirinya sebagai seorang tokoh. Tidak, saudara. Tapi dia menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Kenapa, saudara? Ada sebuah tulisan yang sangat bagus. Dia katakan begini. Tanpa juru selamat tidak ada sukacita sejati, saudara. Tanpa juru selamat tidak ada sukacita sejati. Artinya begini. Tanpa kelahiran Kristus, tanpa kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebenarnya orang itu sudah kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Jadi hari ini saya cuma mau berkata begini. Ketika Yesus hadir, dia menyediakan yang namanya sukacita yang sejati. Kenapa, saudara? Karena saya mau berkata, dosa itu membuat orang kehilangan sukacita yang sejati. Tapi kehadiran Kristus itu membawa keselamatan, membuat kita boleh mengalami sukacita yang sejati. Selalu gambaran antara sorga dan neraka itu, selalu gambarannya sorga itu penuh dengan sukacita. Sorga itu penuh dengan sorak-sorai. Sorga itu penuh dengan hal-hal yang indah, saudara.
Tapi selalu gambaran neraka itu apa, saudara? Gambaran neraka itu gambarannya adalah penuh dengan duka cita. Tidak ada sukacita, saudara. Yang ada adalah penderitaan. Jadi hari ini, kenapa Yesus harus hadir? Supaya kita boleh menerima sukacita karena kita diselamatkan. Nah, coba kita lihat apa sih pentingnya keselamatan, saudara ya? Apa sih pentingnya keselamatan? Paling tidak kalau kita melihat kenapa Yesus harus hadir sebagai seorang juru selamat. Ada 3 hal penting yang kita harus lihat. Yang pertama adalah karena manusia adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Dengar, kenapa Yesus harus hadir? Kenapa Yesus harus hadir di tengah-tengah dunia ini? Supaya kita manusia yang berdosa, kita boleh dipulihkan di dalam kasih Allah. Yang kedua, kenapa pentingnya keselamatan? Karena manusia kehilangan kemuliaan, saudara. Dosa itu merusak semuanya. Berita tentang Natal itu berita tentang pemulihan atas hidup manusia. Pemulihan yang kekal atas hidup manusia. Karena dikatakan begini, dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23b, saudara. Jadi dengar, sehebat apapun kemuliaan seseorang di tengah-tengah dunia ini, ketika dia masih tetap di dalam dosa, tanpa Kristus dalam hidupnya, sebenarnya semuanya itu menjadi sia-sia. Tapi Anda dan saya bersyukurlah kepada Tuhan. Anda dan saya hari ini diingatkan, kita memiliki pribadi Kristus yang lahir itu. Dia datang sebagai seorang juru selamat yang memulihkan kita, yang mengembalikan kita kepada maksud yang kekal yang datang daripada Allah. Yang ketiga, manusia menuju kematian. Jadi ingat, kenapa manusia itu perlu Kristus dalam hidupnya? Karena manusia itu menuju kepada kematian, saudara. Tapi Anda dan saya, percayalah, kelahiran Kristus membawa kita kepada tujuan, bukan lagi kepada gelap, tetapi kepada terang, yaitu apa? Kemuliaan yang kekal, saudara. Kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi hari ini saya cuma mau berkata begini. Mungkin banyak hal di tahun 2020 ini Anda kehilangan. Tapi saya mau berkata, percayalah. Ketika kita menerima Kristus, ketika ada Kristus dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Tapi kita mendapatkan semua yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Anda mungkin di tahun 2020 ini, Anda kehilangan orang-orang yang saudara kasih. Anda mungkin kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saudara. Tapi saya mau berkata, kematian, ketika kita masuk di dalam Kristus, ketika kita tahu bahwa Kristus ada dalam hidup kita, kematian itu bukan akhir daripada segala-galanya. Karena kita percaya Yesus itu adalah sumber keselamatan bagi kita. Dia menyediakan hidup yang kekal bagi setiap kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat, upah dosa adalah maut. Tetapi hidup kekal itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi hari ini bersyukurlah. Kalau kita masih bisa merayakan Natal, Tuhan ingatkan kita. Kalau hari ini hidupmu sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang kudus, supaya kita bisa melihat masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan satu tulisan yang sangat bagus. Saya sangat diberkati dengan tulisan ini. Dia katakan begini. Kalau kita bertanya seberapa berhargakah saya? Untuk mengetahui jawabannya, pandanglah palungan di Bethlehem dan salib di bukit Kalvari. Ya, saudara. Kalau Anda dan saya ingin tahu seberapa berharganya Tuhan,
Seberapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Vernon Gross berkata, lihatlah palungan di Bethlehem. Pandanglah palungan di Bethlehem. Dan salib di Kalvari. Maka kita tahu Anda dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga. Amin. Bersyukurlah. Kita boleh menerima kasih-Nya Tuhan. Bersyukurlah. Dia menyatakan dirinya bagi setiap kita. Di Natal tahun 2020 ini. Mungkin tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya mau berkata, kalaupun kita tidak bisa merayakan secara meriah. Tapi tahukah Anda dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Lebih daripada apapun. Jadikan Kristus terus ada dalam hidupmu. Biarkan Dia terus mengalirkan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Karena hidupmu, hidupku, hidup kita semua berharga di hadapan Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yes Lord Jesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur. Mari naikkan pujian ini. Bersyukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Yesus yang lahir itu, Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oh, ya Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru, dan tak pernah terlambat
sepanjang hidup. Mari katakan besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran bulan setiap kami, atas kedatangan-Mu ke dunia untuk kami Tuhan. Kami yang dulunya tidak berharga Tuhan, kami menjadi berharga bagi Engkau Tuhan. Kami akan percaya di tengah-tengah kondisi apapun Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel yang mendampingi kami. Dan kami percaya Engkau ada bersama kami untuk melewati tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas berkat yang luar biasa pada saat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada saat ini? Apa kabarnya semuanya? Halo Opa, halo Oma, bagaimana kabarnya? Mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung. Mungkin Natal kali ini adalah Natal yang berbeda dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau dulu kita punya Natal yang meriah dan semarak, tapi karena ada COVID-19 kita dibatasi dengan banyak hal. Tapi kita tahu di tengah-tengah keterbatasan kita tetap bersyukur. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saya berharap Oma, Opa yang ada di rumah, Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya, seluruh anggota keluarga dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Dan kita sudah melewati tahun 2020, sebentar lagi kita masuk 2021, kita tahu bahwa Allah kita adalah Immanuel yang menyertai kita. Dan firman Tuhan menguatkan setiap kita agar kita tetap setia dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk seluruh jemaat Tuhan, kami seluruh pengurus GBI BSB menyampaikan selamat Natal buat seluruh anggota keluarga, buat seluruh jemaat Tuhan, buat seluruh rekan-rekan yang saat ini mendengarkan kita dimanapun berada. Kita tahu bahwa sukacita Natal memelihara Bapak Ibu semua. Dan selamat menyambut tahun baru untuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ketika kita merayakan Natal hari ini, kita juga nanti kita akan ada ibadah tutup tahun. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk tetap stay tune di YouTube GBI BSB, karena nanti akan ada ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember jam 6 sore atau jam 18. Karena kita rindu ketika kita menutup tahun ini dan kita akan membuka lembaran di tahun 2021, kita memerlukan Tuhan. Kita perlu Dia untuk menyertai kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah apapun, di tengah-tengah pergumulan, dalam hal pekerjaan, dalam apapun saja. Kita perlu Tuhan untuk ada bersama kita. Dan kita tahu Dia siap sedia untuk bersama dengan kita. Puji Tuhan. Dan kita rindu melalui Natal ini kita semua diberkati dengan luar biasa. Kita akan sama-sama akhiri ibadah kita, ibadah Natal yang luar biasa ini kita dengan sorak-sorai. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan melalui setiap pujian kita. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kali alam yang setia, pohon sukaya teguh. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kali alam yang setia, pohon sukaya teguh. Kesukaan yang
suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awaknya. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Terima kasih Tuhan, kesukaan yang ceria, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awaknya. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awaknya. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awaknya. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Natal yang luar biasa hari ini. Yes. Terima kasih Yesus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yes. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Yes. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu amin sekalian. Selamat Hari Natal
Haleluya. Sekali lagi kami atas nama Gereja Bethel Indonesia Bukit Semarang Baru Semarang mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu semuanya, dan biarlah sukacita dan damai Natal itu boleh tinggal dalam hidup kita, karena kita tahu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu. Tidak ada yang dapat kami bisa berikan kepada Tuhan selain kami bersyukur atas semua kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan lewat acara Natal di tahun 2020 ini. Walaupun mungkin kami harus melakukannya di rumah, tetapi hamba-Mu percaya sukacita Natal itu tidak akan pernah mengurangi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa biarlah di tahun-tahun yang akan datang kami boleh merayakan kembali Natal dengan sukacita yang melimpah yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati sebuah kebersamaan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau mungkin ada di antara anak-anak Tuhan, mereka harus merayakannya di rumah sakit. Tuhan, biarlah mereka tetap mendapatkan penghiburan. Mereka tetap mendapatkan kekuatan yang datang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima berkat yang datang daripada Engkau. Kami mengangkat tangan kami dan kami mau terima itu dengan penuh sukacita. Terimalah kasih-Nya Tuhan, terimalah kemurahan-Nya Tuhan, terimalah sukacita yang melimpah yang datang daripada Allah. Karena Yesus lahir dalam setiap kehidupan kita untuk mengalahkan segala ketakutan, untuk membuat kita memiliki sebuah pengharapan yang kekal yang datang daripada Allah. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus itulah akan memberkati setiap kita. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus, Raja di atas segala raja itu, Dia datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin.